Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar sahabat Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? Kembali di channel reading bersama Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Di kesempatan kali ini mengambil sebuah tema, bagaimana perasaan dia saat bertemu kamu lagi. Apa masih ada cinta untukmu di hatinya ya. Judul ini request sahabat kita yang ada di Singapura ya. Semoga bisa bermanfaat buat sahabat yang mempunyai pertanyaan yang sama dan diwakili oleh sahabat kita ya. Di sini Kunes akan realisasikan. Semoga bermanfaat ya. Oke. Di sini Kunes sudah siapkan 4 file, 4 pilihan. Di sini ada gajah oranye, gajah biru, gajah ungu dan gajah hijau. Ini hanya sebagai pembeda saja, tidak mempengaruhi daripada nanti ya safelan, tebaran serta maknanya ya. Gondes juga ikut mendoakan buat yang sekarang lagi mengalami sakit atau menderita sakit atau diberikan sakit ya, semoga segera diberikan kesembuhan ya. Tetap optimis ya, selalu berdoa semoga segera diberikan kesembuhan. Untuk yang mendapatkan masalah semoga segera diberikan solusinya atau jalan keluarnya ya. Untuk yang menunggu jodoh semoga segera dipertemukan dengan jodohnya. Kalau yang sudah punya jodoh jangan berdoa minta jodoh ya, nanti double repot. Oke, kita akan mulai ya. Berdasarkan shuffle silahkan dipilih, boleh 1 boleh 2 karena ini adalah general reading ya, sifatnya adalah umum, jadi bisa resonate bisa tidak. Kalau tidak resonate artinya itu bukan energi sahabat ya, dan ini bisa vice versa, artinya bisa terbolak-balik, dimana di situ adalah energimu atau energi dia, letakkan ya dengan bijaksana dan dimohon juga bijaksana dalam menyikapi readingan ini. Oke, kita mulai dari sekarang. Fokuskan hati, pikiran, pandangan dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini, dan jangan lupa ya berdoa kepada Sang Maha Sempurna ya Allah Subhanahu wa taala, atau menurut keyakinan sahabat semua yang diyakini ya, karena hanya kuasanya yang menjawab dengan tepat dan benar. Oke, ini adalah hanya clue. Silakan dipilih, dimulai dari sekarang ya. Silakan. General reading. Sekarang kita akan mulai dari file yang pertama. Di sini ada elephant atau gajah orange ya, gajah kecil, anak gajah. File 1 general reading, bagaimana perasaan dia saat bertemu kamu lagi, apa masih ada cinta untukmu di hatinya. Berdasarkan shuffle, fokuskan hati, pikiran, pandangan dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini ya. Jangan pernah lupa berdoa kepada Yang Maha Kuasa atau menurut keyakinan sahabat semua ya, karena hanya kuasanya yang benar menjawab dan hanya kuasanya yang benar-benar sempurna jawabannya. Ini hanya clue, ini hanya gambaran saja, jangan dijadikan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana perasaan dia saat bertemu kamu lagi? Apa masih ada cinta untukmu di hatinya? Masih bersama Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. General reading. Fokus ya, file 1. Kenapa berantakan ya? Nggak ada yang mau jatuh kartu. Jatuh sendirian. Memberikan cintanya kembali ya, ini ada perasaan dia, perasaan cinta untuk memberikan kembali. Kalian udah putus atau kalian jeda atau lost contact atau ada masalah, atau karena memang kalian saling introspeksi diri, atau memang sudah selesai. Ada perasaan cinta, cintanya banyak sekali, melimpah ya. Ada sebuah keinginan ya di sini, ada emosi ya. Mungkin kalian kemarin sempat adu argumen, atau karena memang kesalahpaham cinta, atau karena memang beda prinsip ya. Cinta sendiri adalah hubungan dua orang berbeda jenis ya. Seorang yang dewasa pastinya untuk menyatukan sesuatu yang beda, sesuatu prinsip yang berbeda menjadi satu
jalur, bukan harus sama ya, tetapi satu tujuan. Itu yang dinamakan hubungan cinta atau hubungan percintaan ya. Jadi kamu suka bakso, dia suka mie ayam, bagaimana bisa mendapatkan jalan tengah, yaitu sepertinya hari ini kamu makan bakso seperti yang kamu dia suka, sepertinya kamu suka mie ayam, berarti besok pagi kamu makan mie ayam. Pasti semuanya akan satu jalur terarah, tetapi tetap bina, tetap sebuah keharmonisan. Pencarian jati diri ya. Di sini ada pencarian jati diri. Nanti Gondes akan maknai. Di sini ada proses. Ya, pengen diproses kembali ya. Oke, kita lihat satu untuk bottom of the deck-nya. Harus dengan sabar dan yang dinamakan apa itu? Kerja keras. Emang hubungan memerlukan kerja keras ya, Des? Iya dong, emosi, ya kan? Ada emosi, ada modal, ada ya. Cinta itu cinta itu memakai perasaan untuk menyatukan rasa cinta. Tapi untuk membuktikan kita dibutuhkan materi ya, bukan hati saja, tapi harus ada materi juga untuk mempertahankan, ya kan? Seperti itu. Bener nggak sih? Bener, Des. Oke, terima kasih. Oke, sekarang kita akan shuffle klarifikasinya. Des akan shuffle klarifikasinya. Bagaimana perasaan dia saat bertemu kamu lagi? Apakah dia masih ada cinta untuk kamu di hatinya? Masih ada. Dia akan memberikan cintanya kembali. Yang mungkin kemarin ada yang jeda, lost contact, ngambek-ngambekan, dan berkepanjangan. Yang ada memang sudah memutuskan untuk berpisah. Ada juga yang memang terpisah karena untuk introspeksi diri. Dan di saat pertemuan itu timbullah rasa memang cintanya besar buat kamu, sayangnya besar buat kamu, dan dia akan memberikan cinta ini kembali sama kamu. Tetapi kemarin ya ada emosi, dan saat ini dia ada ambisi, ada sebuah keinginan, tetap ada emosi ya. Dan dia sudah di sini mencari sebetulnya dia itu mau kemana sih? Sebetulnya tujuan hubungan ini mau kemana sih? Di sini masih terbesit ya sebuah keingintahuan terhadap dirinya sendiri, dan di sini sudah mulai yakin bahwa dia akan memberikan cintanya memang karena dia masih sayang sama kamu, dan dia membutuhkan proses. Dan di sini dia akan berusaha untuk selalu sabar kalau untuk mencari jalan keluar ya. Pastinya ini adalah bekerja keras dan penuh kesabaran untuk mencapai sebuah tujuan daripada hubungan ya. Nah, jadi dibutuhkan, kalau Gondes tersirat di sini ternyata butuh pengertian dari kamu juga, dan dia pun harus mengerti kamu gitu. Jangan maunya dimengerti tapi tidak mau mengerti gitu ya. Itu sangat menyulitkan, dan itu namanya hubungan toksik tuh kayak gitu. Hubungan yang toksik itu apa sih nih? Toksik itu racun ya. Hubungan yang penuh racun tuh yang seperti itu. Ya, mau dimengerti tapi tidak mau ganti mengerti, atau mau menerima tapi nggak mau memberi, seperti itu ya. Ada give and takes atau take and give. Nah, seperti itu. Sejatinya hubungan itu seperti itu. Yang di file 1 ini baru menyadari setelah terjadi jeda, putus atau apapun itu, kemudian dipertemukan kembali oleh alam, dan dia memang yakin ya udah menemukan jati dirinya, dan akan memulai lagi proses hubungan ini kalau diizinkan oleh kamu ya. Kalau Gondes bilang ya berikan kesempatan sih. Tapi dia nggak ngomong, Des. Tidak harus ngomong. Jalanin aja. Ya, nanti akan menempatkan pada tempatnya sendiri. Misalkan udah putus tapi masih tersambung, ya kan? Udah putus dipertemukan dan masih tersambung. Nah, itu yang dinamakan kesempatan ya. Kamu harus wajib memberikan. Kalau memang kamu belum ada yang lain, why not ya, buka kesempatan buat dia gitu. Gak usah bicara, kita balikan gak usah, cukup diam, jalanin saja gitu. Begitu nanti kalian akan mengerti sebenarnya hubungan ini mau bagaimana sih gitu ya. Dibikin happy aja. Nah kan, terhubung kembali sebagai sepasang kekasih ya, untuk menuju suatu tujuan lebih baik ya daripada kemarin ya.
Yang pasti jangan konyol kayak kemarin. Kalau kemarin itu cintanya tuh gerudak-geruduk, tindakannya gerudak-geruduk, kesan cuek, kesan butuh, kesan semau gue gitu, jangan. Karena ini adalah kesempatan kedua. Sebetulnya nggak ada kesempatan kedua. Pakailah kesempatan pertama, kalau sudah itu udah tinggalin aja. Tapi di sini oleh alam semesta diberikan yang namanya kesempatan kedua. Dia mulai sesuai dengan hatinya kembali dan menginginkan sebuah keberhasilan dalam hubungan ini ya, seperti itu. Oke. Di sini lebih hati-hati, tapi tidak harus mendoktrin diri kamu sendiri harus iya aku harus menjadi orang lain atau bukan menjadi dirimu sendiri. Hati-hati tetap dalam hubungan ini, tentunya dalam bentuk berbicara, cara berkomunikasi. Jadi komunikasilah dalam konten sehat, konteks sehat, komunikasi sehat. Jangan overthinking, jangan posesif, jangan ya seperti itu ya. Segala sesuatu bicarakan dengan sehat. Kalau ada perbedaan ya ketemu, bicara lebih baik secara arif bagaimana jalan keluarnya. Jangan saling menuduh yang pasti itu ya kan. Di sini hati-hati, tapi bukan berarti kamu harus tidak menjadi dirimu sendiri ya. Kamu kalau nggak suka ya bilang nggak suka, nggak apa-apa, itu termasuk kejujuran, tetapi jangan sampai menyakiti hati gitu, seperti itu ya. Unsur daripada perhubungan ya, bukan hubungan percintaan saja. Kalau menurut Gondes ini ada 4 yang paling inti itu ya, itu saling percaya, saling jujur, saling setia, dan saling melengkapi. Kalau 4 unsur itu kamu jalanin, insya Allah itu akan terjadi namanya hubungan ya, bukan hukum, hubungan harmonis dan sangat nyaman gitu. Bagaimana perasaan dia saat bertemu kamu lagi? Apa masih ada cinta? Masih. Dan dia bahkan terpikirkan untuk memproses kembali ya cinta dia, karena memang dia mencintai kamu gitu ya. Oke, sekarang Gondes akan shuffle pesan buat file yang milih file nomor 1 dan menontonnya ya. Ini kalau kalian ada di ranah ini dan kurang detail, silakan kalian untuk personal reading apa aja syaratnya baca di kalian WhatsApp aja sama Gondes, nanti akan terkirim langsung secara spontan ya, kirim ya otomatis daripada fresh listnya, sorry agak keseleo, fresh listnya ya. Oke, Gondes akan buka satu persatu, fokus. Cintanya hanya untukmu, file 1 ya. Ini pesan buat kamu yang menonton atau memilih video file 1. Ada lamaran akan terjadi, amin amin, Allahumma amin, diaminin dong, senyum-senyum dong. Mencari ketenangan itulah pada intinya daripada sebuah hubungan, mencari ketenangan. Buat apa sih berantem terus, mengapa sih? Nah seperti itu ya kan. Jadi harus saling percaya. Kalau dia keluar rumah ya biarin aja keluar rumah. Misalkan ini udah suami istri atau pacaran ya, dia punya kehidupan sendiri ya, nggak cuma buat kamu saja. Tidak harus memprioritaskan tuh harus 24 aja buat kamu tuh, enggak ya. Namanya pacaran atau namanya sebuah hubungan itu ya dia tetap dia sendiri, mempunyai kehidupan dia sendiri, di mana dia harus cari makan, di mana dia harus bekerja, di mana dia harus juga happy sama teman-temannya, seperti itu ya. Jangan kamu jadikan dia orang lain ya, jadikan dia dirinya sendiri agar hubungan itu tetap terjalin. Oke. Saling menjaga hati pasti ya. Kalau kalian saling mencintai harus saling menjaga hati ya. Kamu jaga hati buat dia, dia juga akan jaga hati buat kamu ya. Oke. Dia ragu-ragu padamu, justru dia ragu-ragunya padamu, bukan kamu yang ragu-ragu sama dia ya. Makanya sekarang, dimulai dari sekarang dia akan memproses hubungan ini. Dan kalau kamu memang bisa memberikan kesempatan sama dia dan kamu memang punya rasa yang seperti dia rasakan, dicobalah, ambil kesempatan kedua. Sebenarnya kesempatan kedua bagi Gondes itu ya apa ya, nggak enak sih sebetulnya, ngapain, udah tahu karakternya gitu loh, kenapa kita harus balik gitu loh ya kan. Tapi ya tidak ada salahnya memberikan suatu kesempatan buat orang yang menginginkan kesempatan itu, dalam konteks ya harus benar-benar berubah menjadi lebih baik. Kalau kamu merubah seseorang nggak bisa, paling tidak dia yang harus merubah dirinya sendiri. Oke, sekarang berdasarkan shuffle pesan alam semesta versi Gondes Mendestar tentang hati dan jiwa di the full colornya ampunya Gondes. Oke, bismillah.
Kita ambil 1 maksimal 2. Fokus ya, jangan senyum-senyum. Bener Des itu Des. Insya Allah. Kita berusaha, Allah yang menentukan. Jadi kamu Konde sarankan untuk tidak menyandarkan harapanmu pada manusia atau apapun yang ada di dunia ini. Karena apa? Mengecewakan. Intinya sandarkan harapanmu pada Yang Maha Kuasa, cintailah Dia karena Allah. Seperti itu. Jadi kalau terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, kamu tidak merasa terluka atau kehilangan ya. Karena memang sudah ini mungkin kembali pada yang dihadirkan Allah akan kembali sama Allah, seperti itu. Seperti jodoh, rezeki, apapun itu, maut, ya kan? Seperti itu. Oke? Kita ambil 1, tetapi kenapa nggak jatuh ya? Halo, file 2 dari tadi. File 1 dari tadi kenapa ya? Kamu ragu-ragu ya? Dek Des. Takutnya dia itu memang udah nggak ada rasa buat aku. Why not ya? Allah alam kayak gitu mah ya. Dia melamunkan cintanya. Dia tuh melamunkan cintanya. Jujur di sini seperti ya berkesinambungan gitu ya. Selama jeda, selama putus, selama dia bilang ayo kita putus, ayo kita udahan, itu sepertinya dia gelisah. Itu kalau mau jujur ya. Entah kamu entah dia, ini bisa vice versa karena ini adalah general dan jadi mohon untuk ya, maaf tadi agak off sebentar ya. Oke, jadi seperti itu ya. Tadi sempat HP-nya nggak tahu kenapa off gitu aja. Ngambek ya. Oke, file 1. Turut berdoa semoga disemogakan yang terbaik dalam hubungan kalian, tetap bersandar pada Yang Maha Kuasa, jangan pernah menyandarkan harapan pada manusia, tetap optimis, berdoa tanpa lelah, bermohon yang terbaik dalam sebuah hubungan, apapun itu hubungan, persahabatan, hubungan pernikahan atau apapun itu ya. Amin, semoga kamu diberikan yang terbaik. File 1, God bless you, Allah memberkatimu, amin. Oke, kita lanjutkan untuk file yang kedua. Masih bersama Kundes Mendes, Tarot Tentang Hati dan Jiwa, General Reading. Bagaimana perasaan dia saat bertemu kamu lagi? Apa masih ada cinta untukmu di hatinya? Kita akan shuffle ya, kemudian akan Kundes tebar dan dimaknai ya. Oke, fokuskan ya. Di file yang kedua ada gajah biru. Ini aja sebagai pembeda, tidak mempengaruhi dari tebaran kartu, dari maknanya. Oke, karena saya akan taruh di sini. Gajah biru, blue elephants. Ya, oke. Oke, fokus ya. Kenesakan shuffle. Fokuskan hati, pikiran, dan pandangan, dan jangan lupa berdoa ya. Berdoa pasti itu harus. Karena kuasa Allah yang berkenan atau yang menjawab dengan tepat dan benar ya. Fokus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana perasaan dia saat bertemu kamu lagi? Apa masih ada cinta untukmu di hatinya? Ada sebuah keinginan dalam hatinya ya, kayak gejolak gitu. Sebuah keinginan selesai dalam tindakan atau hubungan ini keinginan dia. File 3 file 2 file 2 ya. Karena dia masih ragu-ragu kalau mau disambung lagi, itu masih ragu ya. Dan harus ada pembuktian, kan dia yang bilang putus ya dia harus membuktikan bahwa itu omongannya benar, walaupun ya kita lihat klarifikasinya. Ya, kita lihat ya. Karena itu sudah jadi keputusan dia ngajak selesai. Ini bukan, sepertinya memang sudah putus ya, udah
Kalau kalau menikah ya udah cerai, atau ada kata-kata cerai gitu, atau kata-kata putus atau talak. Tapi kalau udah hubungan masih cinta atau apapun itu memang sudah putus ya, seperti itu ya. Jadi kalau pas ketemu kamu tuh ya biasa aja, karena mau nggak mau dia kan harus bilang ya sudah itu, sudah nggak berlanjut lagi, karena dia harus membuktikan kata-katanya. Entah masalahnya apa kalian putus di sini, ya itu sudah jadi keputusan dia ya. Kita lihat ya. Karena sebuah kesulitan sebetulnya dia itu alasannya tuh karena kesulitan finansial ya, seperti itu. Dia sendiri jadi kayak masih fokus pada apa ya, pada tujuan dia untuk memperbaiki, atau finansial yang buruk itu ingin dia perbaikin ya. Jadi memilih untuk meninggalkan kamu atau menyudahi hubungan gitu loh ya. Mau menyudahi hubungan dulu karena dia memang fokus pada finansial, terpuruk ya finansialnya ya. Oke. Kecewa sebetulnya dia ya dengan keputusan dia sendiri, itu dia tuh kecewa gitu loh. Makanya dia ya, karena apa, kecewa aja di sini. Sebuah kesalahan buat dia sebetulnya kalau meninggalkan kamu itu. Tapi karena memang ini yang terbaik ya, daripada kamu nanti terluka ya, karena dia nggak bisa fokus sama hubungan ini dan tidak bisa memberikan sesuatu apa, tidak bisa menjadi yang terbaik buat kamu. Bukan yang terbaik ya, ya tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang pasangan tuh, bagaimana sih, pacar atau suami atau apapun itu ya. Dia makanya memilih untuk menyudahi hubungan ini ya, seperti itu, karena dia yakin. Tapi saat ini dia masih sendiri, belum ada yang lain, karena dia memang lagi fokus pada tujuannya, yaitu memperbaiki keterpurukan. Dia tidak menginginkan kamu itu nanti merasa terabaikan oleh dia, karena dia masih sibuk dengan tujuannya ya. Kan namanya cinta itu bukan bagi dia ya, bukan bagi para maskulin atau para pria atau cowok ya. Namanya cinta itu kan cukup pakai hati ya, cinta itu pakai hati. Tapi untuk pembuktian atau mempertahankan cinta itu sendiri kan harus pakai materi. Nah yang di sini dia nggak mungkin kan bertahan tanpa ada finansial yang bagus gitu. Dan ini memang jadi masalah besar dalam rumah tangga maupun dalam pacaran seperti itu, apalagi di zaman sekarang kayak gini. Tapi aku Des, enggak, cuman kamu, yang lainnya belum tentu ya kan. Seperti itu ya. Ya sekarang yang dia rasakan waktu ketemu kamu ya, ya udah selesai aja, berarti bersahabat aja gitu. Itu yang dia punya perasaan ke kamu tuh seperti itu. Ya udah bersahabat aja, ayo gitu. Yang penting kita, karena apa, dia kan yang mengambil keputusan yang pasti ini ya, keputusan berdua, tetapi dia kan ACC gitu, iya oke gitu. Misalkan kamu yang minta putus, dia ngezai, artinya kan dia harus pegang komitmen dia, pegang ucapan dia gitu. Kalau dia itu udah mengizain, walaupun sebetulnya pas ketemu kamu tuh ya ragu-ragu tuh, tapi terpaksa ya dia harus tetap melakukan sebuah pembuktian bahwa hubungan memang ini benar-benar selesai ya, karena itu adalah keputusan bersama atau keputusan sepihak, nggak tahu, tapi di sini ada keputusan. Dan dia sepertinya dia juga ngezai itu karena memang ada alasannya gitu ya, atau kalau dia minta putus tuh karena ada alasannya, yaitu keterpurukan perekonomian, dan dia akan fokus pada keterpurukan perekonomian untuk memperbaiki perekonomiannya dia. Sebetulnya dia kecewa ya, kecewa dengan keputusan semuanya ini, tetapi apa daya, karena dia harus memilih salah satu mana yang harus diprioritaskan, yaitu yang terbaik ya. Ini udah suatu keputusan yang bijaksana, yaitu untuk lebih fokus pada finansial. Karena apa ya, kalau bagi seorang wanita atau seorang feminim atau cewek itu ya mungkin nggak masalah gitu, tetapi kalau menjalin hubungan dengan siapapun nggak masalah. Tetapi kalau kaum maskulin kan memikirkan
tujuan dari hubungan itu apa. Terus kalau udah sampai pada tujuan itu dia harus bertanggung jawab sepenuhnya kan. Kalau tidak nanti bagaimana hubungan itu akan berantakan. Ya misalkan menikah dengan orang yang nggak punya uang, ya memang kalau modelnya cinta doang ya nggak mungkin ya, walaupun kamu mampu gitu ya, mampu membantu dia nanti, tapi sampai kapan. Terus di samping itu dia kan juga namanya mempunyai rasa harga diri gitu loh. Masuk menikah nggak modal apa-apa, nggak ada uang tuh, cuma minta kamu terus kan ya nggak mungkin, harga diri dia di mana gitu ya. Dan seseorang maskulin yang nggak punya apa, bukan nggak punya ya, seseorang maskulin yang berhubungan dengan materi atau keterpurukan itu biasanya sensitif, cepat tersinggung dan rendah di diri, seperti itu. Ini alasannya. Jadi bagaimana perasaan dia saat bertemu kamu lagi? Apa masih ada cinta? Cinta mungkin masih ada, tetapi dia tidak menginginkan untuk melanjutkan. Sebetulnya dia kecewa ya, kecewa mendapatkan memiliki keputusan ini gitu loh. Tapi itulah yang terbaik. Dia memilih yang terbaik dan bijaksana. Dan dia tidak ada siapa-siapa. Dia masih sendiri, menyendiri untuk mencari sebuah penerangan. Kan di sini membawa lampu, ini ada lampu kuning atau pencerahan atau ke depan menjadi lebih baik itu. Dia membawa tongkat seperti itu ya. Oke, file 2 udah sangat support, mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan, bisa menjadi kamu lebih paham. Oh seperti ini alasannya ya. Di sini juga dia lebih religius ya. Dia menyendiri bukan karena ada yang lain, bukan, tapi karena memang pure memperbaiki keterpurukan ekonomi. Mungkin dia single parent, harus memberikan nafkah pada anaknya atau orang tuanya ya. Yang pasti seorang maskulin kalau nggak ada pekerjaan atau perekonomian terpuruk, dia tidak akan bisa. Karena apa? Nggak mungkin dong pria ngajak jalan kamu tanpa bawa cuan ya kan. Seperti itu. Allah bersamamu ya. Allah bersamamu. Kamu harus sandarkan pada Allah bahwa segala sesuatu. Kalau jodoh tidak kemana, tetap semangat ya, tetap semangat. Oke, aku nyalain lampunya. Tetap semangat, dia nggak kemana-mana. Kalau jodoh tidak kemana, harus ada pembuktian. Yang dia harus lakukan adalah pembuktian, dan kamu pun harus membuktikan kalau memang kamu setia sama dia. Ya udah, tungguin gitu. Atau ada yang jenuh sebagian ya dengan hubungan ini karena dia nggak ada uang, keterpurukan ya udah. Perasaan dia cuma kasihan, sebetulnya dia juga rasa kasihan. Awalnya kasihan bisa menjadi cinta ya, seperti itu ya. Oke, file 2 semoga bisa menjadi pencerahan. Dia masih ada rasa sih, tapi dia harus membuktikan tentang keputusan ini, yaitu berpisah. Dan juga dia harus lebih fokus pada finansial atau masa depan ya, kehidupan dia di masa depan. Dan ini udah diambil secara bijaksana oleh dia, jadi nggak boleh pada sakit hati. Kamu juga mohon mengerti ya, dan dia tidak mencari yang lain karena dia memang benar-benar lagi fokus di situ. Dan alasannya juga tepat, agar kamu tidak terkecewakan atau terabaikan, karena dia lebih fokus pada kehidupannya gitu kan. Seseorang punya kehidupan sendiri, itulah kelebihan seorang pria. Dia mampu melepaskan pasangannya bukan karena dia mencari yang lain, tetapi karena memang untuk memperbaiki hidupnya. Karena apa? Karena nggak mungkin dia melibatkan kamu dalam masalahnya. Seperti itu kehebatan pria ya. Oke, file 2 semoga bisa menjadi kamu mengerti bahwa perpisahan ini sebetulnya nggak diinginkan, tetapi memang harus terjadi. Itulah, maka cintailah dia karena Allah, sayangilah dia karena Allah, agar segala sesuatu kamu bisa menerima dengan baik-baik saja ya. Dan kalau jodoh tidak kemana, Allah tahu kok perasaan kalian. Kalau memang kalian memang diizinkan berjodoh, pasti akan dipertemu. Dan yang penting jangan putus silaturahmi, seperti itu. Tapi jarang ya namanya cinta menjadi sahabat, itu jarang. Tetapi kenapa tidak kalau bisa gitu loh ya. Oke, file 2. God bless you, Allah memberkatimu, amin. Amin, Allahumma amin. Masih bersama Gunas Mendes, Tarot tentang hati dan jiwa. Kita lanjutkan untuk file yang ketiga ya. Di sini ada kaca warna ungu ya, ungu. Oke. Ungu adalah filosofinya spiritual ya, spiritual, atau bisa juga tentang sebuah
status janda atau genders ya. Oke. General reading ya. Bagaimana perasaan dia saat bertemu kamu? Bagaimana perasaan dia saat bertemu kamu lagi? Apa masih ada cinta untukmu di hatinya? Bentar ya, ada trouble. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini. Dan jangan lupa ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Sang Maha Sempurna menurut keyakinan sahabat semua ya. Oke, di sini kemudian akan shuffle ya. Bagaimana perasaan dia saat bertemu kamu lagi? Apa masih ada cinta untukmu di hatinya? Bismillahirrahmanirrahim. Fokus ya, agak gelap dikit, memang sengaja lampunya dibikin agak menyeramkan dikit. Ada beban tanggung jawab yang harus dia pikul ya. Ini perasaan dia, kita ngulik perasaan dia dan apa klarifikasinya dan bagaimana perasaannya saat bertemu. Tidak menginginkan atau tidak senang atau sebenarnya sudah nggak ada kecocokan sih antara kamu dan dia, dan itu menjadi beban hidupnya saat bertemu itu seperti itu, kayak merasa kenapa sih mesti ketemu seperti itu. Tapi kita lihat ya, ini perasaan dia saat ketemu ya. Ya, iya benar, tidak menginginkan pertemuan ini sebetulnya dia. Ada Queen of Cup, tidak menginginkan. Sebetulnya dia, kenapa harus ketemu? Perasaan dia seperti itu. Mungkin karena bertemu nggak sengaja di suatu pesta atau suatu reunian, nggak tahu. Tapi di sini ada pertemuan. Tapi saat bertemu itu dia merasa sebuah beban buat dia tuh. Dan dia mempertimbangkan di sini. Kenapa harus ketemu gitu? Ya. Karena kamu di sini adalah masa lalu. Kamu menurut dia adalah seorang masa lalu. Ya, dan di saat itu perasaan yang dia punya adalah mempertimbangkan memang sebaik sebenarnya nggak usah ketemu, kata dia gitu loh dalam perasaannya, karena memang kamu udah orang masa lalu, kamu adalah masa lalunya ya. Ya, jadi sahabat itu mempertimbangkan ini kabur atau ingin tetap bertahan di sini, tetapi karena suatu apa ya, harus bertemu ini mungkin di suatu pesta atau suatu reuni atau apapun itu, tapi yang harus membuat kalian harus bertemu seperti itu. Tapi sebetulnya dia tidak menginginkan, tidak menyukainya karena ada keterpaksaan ya, mungkin kerjaan, kalau mungkin ya harus dipertemukan, dan dia sebetulnya tidak menyukai, merasa terbebani saat bertemu itu, merasa terbebani ya. Oke. Kemudian akan shuffle untuk klarifikasinya. Kenapa segitunya? Gitu ya. Masalahnya dia sudah nggak menginginkan lagi. Kamu adalah masa lalu gitu ya. Atau dia sebetulnya masih mencintai kamu, tetapi kalian sudah mengambil sebuah keputusan, sudah selesai gitu. Ya, tapi di sini tidak terlihat kalian putus atau tidak terlihat kalian cerai, artinya ya putus begitu aja, berpisah gitu, dan menjadi orang masa lalu begitu aja gitu ya, nggak ada kesinambungan gitu, nggak ada komunikasi gitu, jadi udah masing-masing gitu ya, tapi nggak ada keputusan ayo kita masing-masing gitu, nggak, jadi begitu aja bubar gitu. Dan saat ketemu itu kayak jadi beban buat dia gitu saat pertemuan itu. Kalau klarifikasinya file 3 ada King of Wands ya, King of, kayak sebuah keinginan cepet-cepet gitu, kayak terburu-buru gitu ya. Apakah dia terburu-buru mau kabur, mau pulang? Kita lihat ya. Ada
Four of Wands ya. Dia itu kayak apa ya, cepat-cepat pergi gitu. Soalnya dia di sini udah ada mau pernikahan ya. Dia mungkin memang sudah ingin menikah, sudah ada acara untuk menikah, atau kalian bertemu di pernikahan ya. Ada Six of Pentacle, iya, dia sudah mau menikah, karena sudah mau menikah, atau kamu yang sudah mau menikah. Ini bisa vice versa karena ini adalah general reading ya. Kembali Queen of Cup, pertemukan kembali. Tapi sisi lain ya, ini ada dua versi. Sisi lain di sini memang ada yang kalian sudah masa lalu dan dipertemukan kembali ya. Awalnya dulu itu berpisah ya, karena memang sudah tidak ada kecocokan, dan saat ini ada dipertimbangkan kembali. Kamu itu sebagai orang masa lalu ya, dia ingin buru-buru ya meninggalkan hubungan karena dia mau menikah gitu loh, mau menikah, dan dia selingkuh sebetulnya, entah kamu tadi yang selingkuh ya. Dan pertemuan ini ya, jadi ya udah nggak cocok aja, karena dia juga sudah pergi meninggalkan kamu ya, meninggalkan kamu, mencari cinta yang lain, dan dia sudah menemukan cinta yang lain, dan dia apa ya, nggak ada kata-kata berpisah sih, masalahnya nggak ada kata-kata berpisah, begitu aja terpisah, saling masing-masing gitu. Saat ini ya, kenapa dia tidak menyukai pertemuan dengan kamu, dan kamu sudah orang masa lalu, karena dia sudah mau menikah, sudah bertemu ya, dia sudah mendapatkan dalam pencarian cinta yang lain, itu sudah mendapatkan seperti itu. Jadi ya udah selesai menurut dia ya, menurut perasaan dia sudah nggak ada cinta lagi, kamu adalah masa lalunya. Dan pertemuan itu membuat ketidakcocokan, sebetulnya nggak cocok sih, beban buat dia gitu loh. Kenapa harus bertemu, dia merasakan, bukan terluka sih, memang kalian memang terpisah begitu aja, nggak ada komen, nggak ada komit, nggak ada komunikasi, yang menghilang gitu aja, kayak macam ghosting gitu. Bukan ghosting ya, kalau ghosting itu kan nanti masih diam-diam mencari kamu, atau diam-diam mantau kamu dari jauh lewat nomor lain gitu. Tapi kalau ini memang betul-betul sudah menghilang, entah kamu tadi yang menghilang atau kalian berdua yang menghilang. Tapi saat dipertemukan ini ya, saat ini kita baca readingan itu dengan tema itu, orang ini sudah mempunyai pasangan lain, bahkan sudah mau menikah, karena dia sudah mencari cinta lain dan sudah dipertemukan dengan cintanya ya. Apapun istilahnya itu, karena bisa diistilahkan selingkuh ya, karena kalian belum ada putus ya, dia sudah berbagi cinta dengan yang lain gitu. Dan di sini ya, pertemuan itu membuat dia sangat terbebani ya, sangat tidak menginginkan, tetapi pertemuan ini harus terjadi. Dia mau ngomong apa gitu, dia sudah punya pasangan ya, dan kamu udah dianggap sebagai masa lalu. Tetapi nggak tahu, kalau kamu bertanya begini, apa kamu belum punya pasangan, belum dapat ganti, belum bisa mencari pengganti, tapi dia sendiri sebetulnya sudah dapat pengganti seperti itu ya. Jadi nggak ada cinta lagi, nggak ada ya. Mungkin justru dia juga nganggap sahabat juga kagak sih. Masalahnya di sini kan kamu dianggapnya orang masa lalu, dan dia tidak menyukai pertemuan ini seperti itu ya. Mungkin kamu udah mengecewakan dia, atau dia yang mengecewakan kamu. Ini bisa vice versa ya, kamu sudah yang mau menikah kamu, atau tapi kita bicara tentang dia ya. Apakah kamu yang meninggalkan dia, atau dia yang meninggalkan kamu, atau kalian yang begitu aja saling meninggalkan masing-masing tanpa ada kabar, kemudian dipertemukan kembali di saat dia sudah mendapatkan pasangannya untuk menikah ya. Ini ada pernikahan di sini, dan harus bertemu dengan kamu, entah karena pekerjaan, entah karena kebetulan, untuk entah apapun itu, tetapi ini merasa beban buat dia ya. Buat kamu ya, ini jangan putus asa. Kalau kamu masih menunggu dia ya jangan putus asa. Yang pasti kalian mending introspeksi diri ya, kenapa kok bisa terjadi seperti ini, dan kemudian dipertemukan ya. Rendah hatilah ya, jangan putus asa, rendah hatilah, bersatu ya, bersatu ya. Kalau memang jodoh tidak kemana, seperti itu aja sih. Walaupun dia sudah mau menikah, kalau masih jodoh, why not? Allah yang kuasa ya. Saling pengertian di sini dibutuhkan. Usianya lebih muda dari kamu ya. Oke, pesan adalah pesan
ya. Ada yang memang ini yang kamu jalanin, ada yang ini pesan buat kamu, ada yang memang bukan energi kamu, artinya pesannya ini bisa untuk kamu terapkan. Ini entah punya dia, entah punya kamu. Seperti halnya ini adalah general reading ya, bisa vice versa gitu ya. Semoga file 3, kalau kalian memang berjodoh, tidak kemana, walaupun dia sudah menikah, kalau Allah berkehendak kalian berjodoh pasti akan dipersatukan ya. Tetap berdoa kepada Yang Maha Kuasa, bersandar sama Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang Maha tahu. Yang terbaik buat Allah pasti baik buat kita semua sebagai umatnya, tapi yang terbaik buat kita belum tentu baik bagi Allah. Tetap semangat, tetap optimis, pasrah boleh kepada Allah, tapi jangan menyerah pada keadaan. Oke, file 3, God bless you. Allah memberkatimu, amin. Love you, bye. Oke, kita lanjutkan untuk file yang keempat ya, file yang terakhir. Bagaimana perasaan dia saat bertemu kamu lagi? Apa masih ada cinta untukmu di hatinya? Wah, kita bacanya diulangin ya. Oke, kita lanjutkan untuk file yang keempat ya, atau file terakhir. General reading. Bagaimana perasaan dia saat bertemu kamu lagi? Apa masih ada cinta untukmu di hatinya? Ada gajah hijau ya. Oke, cuma sebagai pembeda, tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu dan maknanya. Oke, saya akan taruh sini. Masih bersama Kodes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di general reading. Pengen tahu ya bagaimana perasaan dia saat bertemu kamu lagi? Apa masih ada cinta untukmu di hatinya? Bismillahirrahmanirrahim. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang kamu tanyakan di sini. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kuasa Allah yang menjawab dengan tepat dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, fokus ya. Bagaimana perasaan dia saat bertemu kamu lagi? Apa masih ada cinta untukmu di hatinya? Bismillah. Halo, V4, kenapa kalian? Ada masalah kah? Kenapa Nes? Di shuffle-nya lompat-lompat. Oke. Karena saya akan mengambil yang jatuh satu. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana perasaan dia saat ketemu lagi? Apakah masih ada cinta untukmu di hatinya? X of Swords, ada belenggu batasan, bisa berbentuk kalian jarak jauh tapi kalau ketemu gitu, iya memang itu bisa menjadi perjumpaan, tapi dia terfikir gitu loh, ada belenggu, entah itu karena dia single parent punya anak dan harus mengurus anaknya, atau karena orang tuanya, atau karena trauma, atau karena perbedaan keyakinan, atau karena LDR ya. Di sini ada belenggu yang pasti. Ada pertemuan, tetapi pertemuan kan bisa tidak harus bertemu langsung, tapi juga bisa karena komunikasi atau video call ya. Di saat seperti itu ya. Kita lihat dulu. Ada harapan. Ini berarti belenggunya dari hati sendiri ya. Dia dari hati dia sendiri. Kita lihat. Apakah masih, bagaimana perasaan dia saat ketemu kamu lagi ya? Apa ada masih cinta, apa masih ada cinta untukmu di hatinya? Ada harapan ya, dan The Suns. Ada Ace of Pentacle, sebuah peluang. Ya, ada belenggu ini bisa jadi karena anaknya, karena dia memang masih punya tanggung jawab anaknya, karena single parent ya, bisa jadi seperti itu. Tapi yang pasti ada belenggu, tapi masih ada harapan buat kamu, ada peluang walaupun sudah putus, walaupun jeda ya. Fokus dan kamu sampaikan harapanmu seperti apa ya. Ada Five of Pentacle, karena kesulitan finansial kembali di sini ya. Kebanyakan di sini sepertinya terlihat karena kesulitan finansial.
finansial. Ada Four of Cup. Ada Four of Cup. Mempertimbangkan dia begitu ketemu kamu tuh. Memang masih ada cinta ya, masih ada harapan. Dia masih membuka peluang untuk kalian bersama, dan dia masih mempertimbangkan untuk kembali sama kamu ya. Tapi kita lihat dulu klarifikasinya, karena di sini ada belenggu dia ya. Apakah dia benar masih mencintaimu atau tidak ya? Di hatinya masih ada cinta, tapi akan kembali sama kamu. Kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bertahan, sebetulnya dia perasaannya masih bertahan terhadap kamu ya. Tapi karena kesulitan finansial, karena dia mempunyai anak juga, karena harus mempertanggungjawab sebagai seorang ayah ya, harus bertanggung jawab. Kalau yang menonton maskulin adalah dia seorang janda atau seseorang yang mempunyai anak gitu, ada juga sebagian seperti itu. Tetapi memang ada juga yang belenggu dari dirinya sendiri karena adanya kesulitan finansial ya. Di sini kesulitan finansial, di sini juga kesulitan finansial. Intinya ya kalian terpisah tuh karena keterpurukan finansial atau kesulitan finansial ya. Saat ini memang seperti itu ya. Dan dia di sini akan berani, apa kita lihat ya, berani ngapain, berani dia masih bertahan ya, bertahan untuk kamu sih. Karena kamu adalah motivasinya sebetulnya di situ. Dia sekarang sudah tidak labil, walaupun dalam kesulitan mungkin dia lebih mengerti tentang keinginan hatinya ya. Seharusnya ini menurut Gondes ya, ini baik kamu atau dia, karena ini aja vice versa. Kalau kamu memang mau sampaikan sama dia, silahkan. Namanya cinta, namanya sayang ya. Ini Gondes bicara, cerita boleh ya, orang mau bilang dongeng ya. Kalau sudah berani menjalin hubungan, apapun alasannya, sepertinya itu harus bisa dibicarakan. Kalau cuma alasan karena ekonomi atau bla 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 bla, selama masih kalian membina sebuah hubungan, sebaliknya nggak boleh ya membantai satu orang, meninggalkan atau mengalahkan satu orang sampai namanya memutus hubungan hanya karena kesulitan finansial, karena rasa parnot yang kelewat-lewat. Ini kan kayak masuknya kayak yang di file berapa itu kan kayak parnot gara-gara kesulitan finansial terus kita diputus atau ditinggalkan, seperti itu sebetulnya tidak bijak ya, tidak bijaksana. Nah, kalau kamu mau sampaikan di sini ya, tetapi dia ini baik-baik saja. Setelah pertemuan itu dia memahami bahwa dia sebetulnya masih cinta sama kamu, cuman masih bertahan untuk kamu, cuman karena masalahnya kesulitan finansial dan dia harus fokus. Dan kalau kamu bisa menerima keadaan dia dalam keadaan sesulit apapun, kamu masih mau menemani dia, tetap ada peluang, membuka peluang, dan dia masih berharap kamu masih bisa bersama dia, seperti itu ya, masih berada sama dia masih ingin sama kamu gitu, dan masih dia berharap selalu sama kamu, seperti itu. Karena cintanya besar sekali sama kamu, sayang banget, cinta banget sama kamu. Cuman karena alasan ini mungkin ya, dia juga punya alasan, mungkin nggak ingin mengecewakan kamu karena dia seorang di bawah, statusnya di bawah kamu karena kesulitan ekonomi. Kan seorang cowok tahu sendiri, seorang pria tuh gengsinya itu kelas langit ya, dia malu gitu. Tapi kalau kamu bisa meyakinkan dia, menjelaskan sama dia kalau itu kenapa sih, nggak masalah. Bukan berarti kamu menerima dia, nggak usah berusaha, nggak. Yang pasti ya kamu siap menemani dia dalam keadaan apapun, dan tidak harus mengorbankan atau membantai sebelah pihaknya. Itu istilahnya kan, kalau karena itu bicara tentang dia ya, dia yang maskulin. Kamu seperti dibantai gitu, diputus hanya karena keuangan gitu. Itu sebetulnya sangat-sangat tidak bijak, sangat-sangat tidak bijaksana gitu. Kalau kamu bisa jelaskan, karena sebelumnya dia di sini tuh masih mengharapkan kamu, masih cinta sama kamu, sayang sama kamu. Cuman karena dia ini nggak mau ngelibatin kamu dalam kesulitan perekonomian, maka dia mengambil sebuah keputusan untuk jeda untuk masing-masing atau untuk putus ya. Di sini ya ada yang bagian seperti itu. Karena sebuah belenggunya karena memang dia harus menghidupin anaknya. Ini untuk yang single parent ya, yang kalian berdealing dengan single parent, dia harus memberikan
nafkah pada anaknya sedang dia ekonomi lagi terpuruk ya, gak mungkin kan gitu, maksud dia itu, maksud dia bukan maksud kita. Seorang pria menjalin hubungan dengan wanita tanpa ada penghasilan yang tetap atau nggak ada kelebihan karena dia kesulitan terus menerus di sini ya, kesulitan finansial, nggak mungkin kan seperti itu. Jadi kamu juga maklum, tetapi kalau kamu memang masih mencintai dia seperti dia mencintai kamu, yakinkan bahwa kamu akan menemani dia dalam segala keadaan ya, tanpa menuntut apa-apa itu ya. Karena apa? Cinta itu ada 4 unsur intinya, yaitu setia, melengkapi ya, jujur dan percaya ya, seperti itu. Misalkan dia nggak bisa ngajak jalan-jalan karena ya memang dia lagi fokus pada pekerjaan, ya kamu maklum gitu. Kalau dia memang ngajak jalan-jalan kok nggak mau, mungkin dia lagi ada pemikiran karena dia harus benar-benar fokus pada pekerjaannya, karena dia mempunyai sebuah tanggung jawab terhadap anaknya, atau karena sesuatu hal yang membuat dia harus tidak bisa membuat kamu bahagia. Itu yang harus kamu siapkan mental tuh di situ, di file 4 ya, seperti itu. Bagaimana perasaan dia saat bertemu kamu lagi? Ya, dia berharap masih ada peluang buat kamu, dan dia pun menginginkan peluang dari kamu gitu ya, karena dia di sini sudah benar-benar kalian udah benar-benar selesai ya. Ada yang selesai, ada yang jeda, ada yang masing-masing ya, tapi dia masih menyimpan rasa cinta seperti itu ya. Terjadinya karena apa? Yang lebih fokus di sini adalah yang membuat kalian harus terpisah itu karena kesulitan finansial yang dia hadapi sebagai seorang maskulin. Nah, dia tidak ingin melibatkan kamu, tidak ingin melihat kamu tuh kecewa, mencintai orang yang tidak punya penghasilan gitu, maksudnya nggak ada keuangannya yang terpuruk, dia nggak bisa kayak gitu ya. Ya, oke, sekarang kita akan buka satu persatu pesan buat kamu ya. Motivasi ya, ini kamu butuh memberikan dia motivasi ya, kalau memang kamu yakin dan kamu masih sayang sama dia. Janji palsu ya, jangan cuma bohongin di saat ngajak putus, dia ngajak putus terus karena dia udah membicarakan tentang alasannya, tetapi kamu akhirnya meninggalkannya, berarti kan kamu memberikan harapan palsu, nafsu ya. Ini kamu ya, pesan buat kamu, karena nafsu juga nggak boleh di sini. Sebetulnya kamu kalau boleh dikatakan sebetulnya kamu udah main hati ya. Di sini ada Aquarius ya, sebuah kedamaian itu yang dia inginkan ya. Berdoalah untuk dia yang terbaik, berdoalah untuk dia yang terbaik ya. Semoga dia cepat dilepaskan dari keterpurukan ekonomi agar kalian bisa kembali bersama. Di sini ada cinta ya, ada sayang, ada cinta sama kamu ya, dan kamu akan menemani dia dalam segala keadaan. Itu yang pasti itu. Sebetulnya dia berharap seperti itu juga. Jadi kok dia bilang udahan, kamu juga ngizain, itu namanya tega ya kamu ya. Artinya kamu cintanya kayak abal-abal gitu, tetapi di sini karena nafsu gitu, karena kamu janji palsu. Sebetulnya dia membutuhkan motivasi dari kamu, dan ini kan adalah motivasi ya, Aquarius itu. Dan di sini ada kelimpahan. Sebetulnya kalau kamu boleh jujur, ini kamu tuh mencintai dia, jadi berdoalah yang terbaik untuk dia, seperti itu aja. Kalau memang kamu yakin ya, jaga hati dia untuk kamu, dia akan menjaga selalu hatinya untuk kamu ya, karena dia masih bertahan sama kamu dan masih cinta besar sama kamu ya. Support terus dia ya, support bahwa kamu akan selalu menjadi temannya, menemani dia dimanapun dia berada dan dalam keadaan apapun. Itulah cinta yang sejatinya, seperti itu ya. Tetapi yang pasti tetap berharaplah kepada Allah, bersandarlah kepada Allah ya, karena apapun nanti bisa terjadi yang seperti tidak diinginkan. Itu artinya apa? Rutenya memang seperti itu, kamu harus terpisah. Tapi kalau kamu mencintai dia karena Allah ya, dunia ini kamu cintai karena Allah, semuanya tidak akan terasa sakit banget gitu ya. Oke, tetap berdoa kepada Allah ya, apapun yang terjadi itu serahkan pada Allah, tetapi kamu tetap berusaha. Kalau memang masih bisa dijalin. Sepertinya di sini masih bisa dijalin, karena dia juga berharap dan masih membuka peluang kamu. Kalau misalkan kamu masih sayang sama dia dan masih menerima dia gitu, dia pun akan menerima kamu seperti kamu menerima dia gitu.
Ya, oke. File 4 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Guna sampaikan yang mau personal reading silahkan personal reading ya, selalu dibuka 24 jam ya. Wah, pasti nanti akan di proses ya. Oke. File 1, file 2, file 3, file 4 ya. Tetap optimis, apapun yang terjadi sandarkan pada Yang Maha Kuasa, karena Yang Maha Kuasa lebih tahu segala-galanya, kayak Allah Maha sempurna, Maha pengasih lagi Maha penyayang. Ya, jangan pernah lelah berdoa, jangan lelah berusaha, karena apa usaha tanpa doa adalah kesombongan, tapi doa saja tanpa usaha namanya kesia-siaan. Apapun itu bentuk usaha ya, usaha mencari cinta, usaha mencari jodoh, atau usaha mencari rezeki, memang harus berdampingan dengan doa. Oke. Ada kesalahan, ada mutlak milik Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa sebagai manusia biasa yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Ada kebenaran mutlak milik Sang Maha Sempurna, karena Allah Maha Tahu, Tuhan kita ya, Sang Pemilik dunia dan seisinya ini Maha Tahu karena Dia Sang Sempurna. Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah berkati. Amin. God bless you. Love you.